teman-teman yang udah nungguin ya dari tadi ya, punten banget mungkin nungguin agak lama, tapi alhamdulillah kita selesai sebelum waktu azan maghrib berbuka. Oke, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini dokter datang? Sebelumnya memang harusnya jadwalnya dokter di hari Rabu minggu kemarin, tapi karena Rabu dokter menghadiri undangan dari Komisi 6 DPR RI, di mana di sana akhirnya memutuskan bagaimana BPKN akan menjadi suatu lembaga institusi negara yang bisa melindungi konsumen yang dirugikan. Jadi mungkin nanti pionirnya mungkin Doktif ya yang akan menjadi jalan pembuka bagaimana konsumen Indonesia bisa melaporkan kerugian yang sudah didapatkan. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua adalah hari ini pelaporan dari Dr. Richard ya. Melaporkan Doktif atas kasus suplemen White Tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan Doktif yang mengatakan bahwa suplemen White Tomato itu apa bilangnya? Pak Adi, coba Pak Adi datang silakan sebagai lawyernya Doktif. Coba mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan laporan ya. Kalau laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga menggunakan barang dan jasa yang lainnya. Terus ada untuk pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh Dr. Dewi. Salah satunya terkait dengan produk White Tomato. Untuk produk White Tomato ini sendiri kan sebenarnya pada sudah dalam proses hukum juga, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nanti kita tinggal tunggu aja, ini udah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini Dokter jelaskan lagi ya, di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk White Tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau Dokter menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please Dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya. Kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan Dokter. Oke, udah ya. Terus juga Dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja. Ya, fokus saja kepada pelaporan Dokter di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Dokter mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya. Dok, tadi pertanyaan berapa dok pemeriksaannya dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Ya seputar itu aja, seputar konten, seputar White Tomato, seputar surat izin praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah Dokter memang ya mengunjungi. Jadi sebelum Dokter itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu Dokter akan selalu melakukan riset atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi Dokter mendatangi
klinik beliau di Palembang. Dan memang dokter melihat, dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ surat izin praktek Dokter Richard? Dokter tidak melihat. Ya, jadi fakta yang dokter omongkan adalah fakta, bukan kata-kata opini atau asumsi. Ya, jadi dokter yakin dari Polres Metro Jakarta Selatan juga akan melihat fakta-fakta yang ada. Penyidiknya baik banget ya tadi ya, Bang Alvino, Bang Ridwan, luar biasa. Dan dokter yakin bukti-bukti juga mereka dengan jelas mereka lihat. Ya, jadi kita percayakan saja dengan penyidik, oke? Dok, Terus terkait apalagi? dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview produk itu gimana dok? Kenapa? Terkait pernyataan dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview sebuah produk itu gimana? Kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan review, ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan, ya. Dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu, kok memaksakan banget dokter jadi tersangka. Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada just keeper, ya terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan. Ya seperti pemeriksaan pemeriksaan terakhir ya, itu telah dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan jadi gini, fix bukan dokter, just keeper. Itu ada satu kalimat yang